Salam sehat buat kita semuanya. Moria yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus kiranya selalu memelihara dan menolong kehidupan kita. Harapan dan doa kami, kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena kasih Yesus Kristus tetap memberikan yang terbaik tentunya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menuntun kehidupan kami sehingga kami dapat mengerti karena firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita diambil dari Perbahanan Rasul-Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Dalam bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Beginilah kira firman Tuhan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Nanti kekelengan kami yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan dan doa kami, kehidupan kita saat sekarang ini tetap diberkati Tuhan, terutama dalam kesehatan kita. Kalaupun ada kita saat sekarang ini yang kurang kesehatannya, yakin dan percaya kita pasti sehat. Tetap yakinkan diri kita bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit penyakit kita melalui makanan, minuman, dan obat-obat yang kita makan. Terutama dalam ketenangan hati ya, ketenangan pikiran, supaya benar-benar Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tentunya pengharapan dan semangat itu janganlah pudar dari kehidupan kita, begitu ya. Karena memang hidup ini memang harus dijalani. Kita tidak bisa terlepas dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang mau kita itu ditolak oleh orang lain, atau kita itu tidak dihargai orang lain, tidak menjadi masalah buat kita. Yang penting kita melakukan segala aktivitas-aktivitas kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Sama seperti Paulus begitu ya. Dalam dia menjalankan misi Tuhan, memberitakan firman Tuhan pada waktu itu, terutama di daerah-daerah entah kota-kota. Paulus benar-benar sangat sedih hatinya. Apalagi pada waktu ia pergi ke Athena. Kenapa Paulus sangat sedih hatinya? Karena dia melihat di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kita tahu bersama bahwa patung-patung berhala itu bukanlah untuk disembah. Orang-orang Athena masih menyembah patung-patung berhala pada waktu itu. Tapi begitupun dalam kesedihan hatinya, justru Paulus dia tetap semakin berani untuk pergi ke rumah ibadat. Dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang yang takut akan Allah. Dan uniknya lagi, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang yang dijumpainya di pasar, begitu ya.
Dan ternyata juga di Athena ini ada beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Siapa itu golongan Epikuros dan Stoa? Golongan Epikuros adalah golongan yang namanya diambil dari seorang pendirinya, yaitu Epikuros. Mereka mempercayai bahwa dewa memang ada, tetapi sama sekali tidak mempedulikan kesejahteraan manusia. Menurut golongan ini, tujuan utama dari hidup manusia adalah untuk mencari kenikmatan yang harus dicari di dalam kehidupan yang riang gembira, bebas dari penyakit atau kesulitan atau ketakutan, khususnya ketakutan akan maut. Begitupun ada golongan Stoa. Golongan ini didirikan oleh Zeno dari Citini di Siprus. Mereka percaya bahwa ada dewa yang menjadi jiwa dunia ini yang diam di dalam segala sesuatu, dan bahwa kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan alam. Karena dewa ada di dalam semua manusia, maka semua manusia adalah bersaudara. Intinya bahwa golongan Epikuros adalah golongan yang memberikan tempat yang luas bagi kenikmatan. Mereka menyangkal kekuatan suatu asas rohani. Sedangkan golongan Stoa bahwa harta tertinggi ialah kebajikan. Hakikat kebajikan adalah tawakal. Oleh karenanya golongan Epikuros ini dan golongan Stoa, mereka menunjukkan kebolehannya masing-masing dan bersoal jawab kepada si Paulus, sehingga Paulus dikatakan sebagai peleter. Peleter dikatakan sebagai orang yang sok tahu atau tukang omong kosong atau seorang intelektual murahan. Kata ini dalam bahasa aslinya ditulis spermologos, adalah kata metafora yang berarti burung yang mematuk benih sana-sini. Suatu kiasan yang dipakai bagi orang yang suka ngobrol atau membual. Karena yang diberitakan oleh Paulus ini menurut mereka sebagai pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab Paulus memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Sehingga akhirnya mereka membawa Paulus menghadap sidang Areopagus. Sehingga disitulah ada rasa keingintahuan orang-orang ini karena ajaran baru mana yang akan diajarkan oleh Paulus. Intinya adalah kalau kita teruskan ya, dalam membaca firman Tuhan ini, nandai kekelengan kami, Paulus menjelaskan bagaimana Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang memberikan nafas kehidupan dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah juga yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia supaya kita selamat. Benar memang banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini. Apalagi ada kata-kata kebangkitan dari orang mati. Yang dimaksud Paulus adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Bahkan ada yang mengejek. Begitupun ada juganya yang percaya. Itulah berita Injil, yaitu Yesus Kristus yang diberitakan oleh pengorbanannya yang luar biasa, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia, dan siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Tema ngatakan sa, merincu kami metesa. Artinya lebih kurang kami ingin tahu gitu ya. Ingin tahu apa? Bagi kala Athena nai, orang-orang ini mau mendengarkan, mau mengetahui hal-hal yang baru, yaitu karena penginjilan, karena Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Zaman canggih saat sekarang ini, kita nandai kekelengan kami pengen tahu yang bagaimana begitu. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan zaman canggih saat sekarang ini. Ada mungkin kita yang mau tahu tentang berita-berita yang saat sekarang ini sedang viral. Ada yang kita mau tahu tentang bagaimana cara memasak. Ada juga kita mau tahu tentang bagaimana cara merawat lingkungan dengan baik. Dan lain sebagainya. Merincu kami metesa. Kami ingin tahu begitu. Tentunya kita selaku nande bas tengah-tengah jabu. Kalau boleh, marilah. Dengan kecanggihan teknologi saat sekarang ini, tidak membuat diri kita lupa akan kasih Yesus
Kristus di dalam kehidupan kita. Apalagi, marilah, supaya tujuan daripada PA Moria yang kedua mengatakan, git erlajar ras nemani bagi pengawasi anak ibas erlajar. Sepatutnya memang anak-anak kita temani dalam belajar. Kita bimbing, kita perlu berikan perhatian, pengertian kepada anak-anak kita, bahwa ketika mereka belajar, tentunya semuanya itu adalah untuk masa depannya. Bukan hanya supaya berprestasi di sekolah begitu ya, tapi untuk masa depannya. Oleh karenanya, ketika anak-anak juga menjumpai yang namanya persoalan-persoalan kehidupan, mereka bisa tetap menghargai yang namanya arti kehidupan. Karena memang dukungan arah doa kita selaku orang tua, selaku nande, sangat-sangat penting sekali untuk kehidupan anak-anak kita. Benar memang, anak-anak kita harapkan bukan saja mereka itu pandai secara intelektual, tapi secara emosionalnya juga harus ada kesabaran lah. Begitupun dengan karakter anak-anak kita, supaya karakter yang baik lah. Karena apa? Iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Maka benar-benar kasih Yesus Kristus lah yang memimpin anak-anak kita. Perlu memang kita ingat nanti kegelangan kami bahwa anak-anak itu sifatnya memang ingin mau tahu begitu ya. Apapun mau tahu begitu. Jadi memang kita perlu memang untuk mengawasi anak-anak kita, untuk memberikan bimbingan yang baik sehingga anak-anak tidak berjalan dalam jalan yang salah begitu ya, tapi mereka berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Satu lagi, marilah kita jadikan anak-anak kita ini sebagai teman, sebagai sahabat. Dengan begitu, anak-anak kita tidak sungkan untuk menceritakan apa yang ada di dalam isi hatinya, supaya ada keterus-terangan dalam pergaulan anak-anak kita. Marilah harapan-harapan kita tetap senantiasa berikanlah yang terbaik, kepercayaan diri juga kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa tetap percaya diri dalam menggapai cita-citanya. Sampai di sini karena bahan renungan dalam PA Moria kita. Kiranya kasih Yesus Kristus menjaga dan memelihara kehidupan keluarga kita ya nande. Bagi P tentunya tetap kita semangatlah ya dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Ingatlah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada selalu jalan keluarnya kalau kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami ke jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.